Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait implementasi firewall pada hypervisor, yaitu Proxmox Virtual Environment ya. Nah, kali ini kita menggunakan Proxmox versi 8 ya. Kita bisa login terlebih dahulu ke sistemnya. Nah, kita bisa lihat di sini kita menggunakan Proxmox versi 8.04 ya. Nah, pada video kali ini kita akan fokus ke pembahasan terkait firewall ya. Jadi firewall pada Proxmox itu berfungsi untuk mengatur atau traffic ya, mengatur traffic yang masuk dan keluar dari VM ya, baik yang masuk ataupun yang keluar dari mesin VM. Untuk itu kita akan langsung saja ya. Kita akan langsung saja. Di sini kita bisa masuk ke menu data center ya. Nah, di menu data center ini kita bisa lihat ada menu firewall ya. Nah, di menu firewall ini kita bisa menambahkan role firewall ya, di mana di sini kita punya direction ya. Nah, direction ini kita bisa mengatur traffic yang masuk ya, in, atau yang akan keluar, dan kita bisa pilih actionnya seperti apa. Jadi sama halnya dengan firewall pada umumnya, di sini dia akan kita bisa memilih ya antara menerima paket, menolak, atau mereject ya paket tersebut. Di sini kita bisa mengaktifkan, kita bisa tentukan source sama destination-nya, protokolnya juga kita bisa pilih ya, sangat lengkap protokolnya, dan ada source port sama destination port. Oke, itu konfigurasinya. Di sini juga kita punya option. Nah, di option ini kita bisa mengaktifkan atau kita bisa menonaktifkan fitur firewall yang ada pada Proxmox. Dan di sini adalah input policy-nya ya, seperti apa. Jadi secara default kita menyeting input policy dan output policy-nya itu accept ya, atau menerima paket yang masuk dan keluar. Nantinya pada video kali ini kita akan coba untuk memblokir ya beberapa traffic yang masuk atau keluar dari mesin VM kita. Oke, kita juga bisa setting ya firewall-nya itu di level Proxmox-nya ya, di level node-nya, tadi di level data center. Kita juga bisa setting di level node-nya ya. Di sini kita bisa tambahkan ya traffic yang masuk dan keluar dari node Proxmox kita. Nah, di sini kita akan coba simulasikan menggunakan MikroTik ya. Kita akan coba start pada perangkat MikroTik ya, MikroTik router dan MikroTik client ya. Oke, pastikan sudah jalan ya kedua MikroTiknya. Oke, di sini kita bisa lihat sudah jalan. Kita bisa login. Dan oke, username passwordnya admin ya. Di client juga sama, admin. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini di level VM juga kita bisa atur settingan firewall-nya ya. Kita bisa atur settingan firewall-nya. Apakah policy firewall-nya akan kita aktifkan ya. Di sini secara default masih dalam keadaan nonaktif ya. Jadi kita akan coba aktifkan. Dan policy-nya itu saat ini posisinya input policy-nya masih drop ya. Kita akan coba accept dulu ya di kedua mesin yang akan kita simulasikan. Nah, di sini kita coba konsol kembali di MikroTik client, interface print. Oke, di sini kita sudah punya IP address print. Kita cek IP address-nya. Di sini MikroTik client kita sudah punya dua interface ya. Ada interface yang menggunakan IP address 33.254. Nah, untuk interface yang menggunakan IP static kita bisa hapus, remove 0. Oke. IP address print.
Oke, jadi sudah dapat IP dynamic dari router kita ya. Untuk lebih mempermudah kita bisa konsol ya. Oke, kita bisa masuk ke kliennya. Oke, kita bisa IP address print. Kita cek apakah bisa terkoneksi ke internet ya. Sini kita bisa lihat bisa koneksi ke internet. Oke. Oke, bisa terkoneksi ke internet ya. Harusnya kliennya juga bisa terkoneksi ke internet. Oke. Jadi selanjutnya pada studi kasus kali ini kita akan coba untuk melakukan penerapan firewall untuk memblokir ya. Jadi interconnect sehingga klien tidak bisa melakukan ping ke routernya ya. Kita bisa lihat di sini router menggunakan IP address 33.2/24. Kita akan coba ping 33.2. Oke, nah ini masih bisa melakukan proses ping ya. Nah, selanjutnya kita akan buatkan rule ya yang akan kita buat pada router kita agar dapat memblokir ping ya. Kita akan buat konsolnya dulu di sini. Jadi ini adalah konsol dari klien ya, MikroTik client, dan kita akan buat konfigurasi firewallnya dari sisi router ya. Oke, firewallnya sebelumnya sudah aktif. Kita akan coba tambahkan rule baru. Kita add. Di sini kita bisa pilih paket yang masuk ya, karena paket ping. Di sini kita bisa pilih drop ya, dari mana kita akan blokir paket tersebut dari 33 titik atau ketika kita tidak mengisi maka seluruh source yang akan masuk itu akan diblok. Sini kita pilih protokolnya ICMP dan kita bisa coba klik add ya. Sorry, ICMP Internet Control Message Protocol, kita bisa add ya. Dan harusnya saat ini sudah tidak bisa, kliennya sudah tidak bisa melakukan ping lagi ya. Oke, di sini masih bisa. Kita coba buat rule yang lebih spesifik ya. 33.254 33.254 kita bisa oke. Dan harusnya ketika kita ping sudah tidak bisa terkoneksi lagi ya. Kita bisa lihat ketika kita sudah buat spesifik, si klien sudah tidak bisa terkoneksi kembali. Nah, namun kalau kita coba ping ke internet, harusnya masih bisa ya. Oke, kita bisa lihat di sini sebenarnya kita harus melakukan konfigurasi yang lebih spesifik lagi ya. Kita bisa lihat di sini saya sudah membuat rule baru di mana di sini kita sudah menspesifikkan bahwa paket ping yang akan diblokir adalah paket ping yang bersumber dari 33.254 ke 33.2 ya. Seperti itu konfigurasinya. Dan kita bisa lihat saat ini kliennya tetap bisa terkoneksi ke internet. Namun ketika kita ping ke 33.2 itu sudah tidak bisa ya. Sudah tidak bisa ping ke gateway-nya. Seperti itu. Oke, seperti itu implementasi konfigurasinya. Nah, kita bisa implementasikan konfigurasi juga pada di sisi router kita ya. Di sisi router kita bisa cek ya, apakah router kita bisa terkoneksi ke klien ya 33.254 ya. Kita bisa lihat ya, saat ini masih bisa ya, masih bisa terkoneksi. Nah, kita bisa buatkan satu rule lagi di mana rule kita akan menggunakan parameter out ya, dan kita bisa di sini kita bisa implementasikan paket yang akan kita setting adalah paket drop dan source-nya itu dari 33.2 ke tujuannya ke 33.254. Kita aktifkan protokol ICMP dan kita bisa add ya. Kita bisa lihat
Nah, sebelumnya itu bisa melakukan ping. Kita coba ping kembali. Ya, harusnya sekarang sudah tidak bisa melakukan ping kembali ya ke klien yang kita tuju. Oke, kita bisa lihat masih bisa ping ya. Oke, kita coba enable dan disable lagi. Nah, di sini masih bisa ya. Jadi kita akan coba untuk melakukan implementasi rule untuk memblokir paket yang masuk dari sisi firewall pada sisi VM-nya ya. Jadi kita akan terapkan di sini bucket, kita buat drop, source-nya dari 33.2 ke 33.254. Oke, source-nya dari 33.2 ke 33.254. Kita buat ICMP dan kita add. Ya, harusnya ping-nya sudah terblok ya, sudah terblok. Oke, kita coba cek kembali. Oke, yang out dari Oke. Ya, kita bisa lihat konfigurasi filteringnya sudah terblokir ya. Jadi kita bisa buat rule firewall tersebut dari sisi router ataupun sisi klien ya, kita bisa implementasikan. Nah, tujuan dari firewall ini adalah agar server kita yang berada pada cluster Proxmox itu jauh lebih aman lagi ya dalam proses komunikasi. Jadi kita bisa melakukan filtering dari level virtual environment-nya. Jadi tidak perlu melakukan filtering pada level firewall pada sistem operasi MikroTik-nya ya. Dan kita tahu bersama di MikroTik itu sudah punya firewall ya, firewall filter ya. Kita bisa add juga di sini ya. Kita juga bisa buat rule seperti itu untuk melakukan blokir. Jadi pemblokiran itu dapat kita lakukan pada level Proxmox-nya ya. Kita bisa buat rule baik pada level node-nya ataupun level cluster data center-nya. Oke, sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.